Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan masih dengan Corel Draw. Hari ini kita akan mencoba membuat objek yang belum ada di menu tools ya, atau benda geometri yang belum ada di menu tools. Contoh saja logo MTSN 2. Logo MTS 2 yang membentuk bunga teratai itu belum ada di shape tool ya, belum ada di toolbox, sehingga kita harus membuatnya sendiri. Nah, bagaimana caranya? Silahkan disimak ya. Kita buka lembar kerja baru terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengambil contoh ya, logo MTSN. Nah, kurang lebih demikian logonya ya. Kalau saya menyebutnya ini seperti bunga teratai ya. Nah, karena ini belum ada di benda geometri ya, belum ada pilihan di sini, sehingga kita harus membuatnya manual ya. Kita harus membuatnya manual. Kali ini saya akan mencoba membuat dengan menggunakan polyline ya. Caranya adalah kita klik di line tool. Ini kalau diklik agak lama, ada beberapa pilihan. Kita pilih polyline, kemudian tanpa ditahan, jadi kita klik saja di beberapa titik ya. Kita akan membuat satu ruas ini saja. Kita akan membuat satu ruas saja. Jadi saya klik di sana, kemudian saya klik lagi tanpa ditahan ya. Lalu saya klik lagi, lalu saya klik lagi. Saya akhiri dengan enter. Selesai. Nah, itu. Kemudian polyline ini akan saya gunakan atau akan saya konversikan menjadi kurva ya. Kita bisa langsung klik kanan, kemudian convert to curve. Convert curve-nya ternyata tidak nyala, jadi kita harus seleksi dulu dia dengan menggunakan shape tool ya. Kita blok dulu garisnya, kemudian kita convert to curve ya. Bisa kontrol key atau kita pilih di toolbar, itu di atas ada convert to curve. Tujuan di convert to curve ini adalah menghilangkan garis-garis lurus, jadi dia nanti bisa melengkung. Nah, setelah selesai, kita targetnya membuat bentuk seperti ini. Nah, membuat bentuk lengkungan seperti ini ya, seperti gobah masjid. Dengan menggunakan shape tool, kita bisa mengurangi titiknya. Jadi ini tadi kan karena kita membuatnya terdiri dari 3 titik ya, 1, 2, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa dengan mudah menghilangkan titiknya dengan cara double klik, klik-klik. Nah, otomatis kalau kita hilangkan titiknya, dia akan jadi melengkung. Demikian juga yang bawah, klik-klik. Nah, otomatis dia melengkung. Kalau seandainya kita kurang lengkungnya, kita bisa geser sendiri. Kita arahkan shape tool mendekati objek sampai muncul kurva seperti itu. Nah, berarti objeknya bisa ditekuk ya, atau bisa di lengkungkan ya, sesuai dengan yang kita kehendaki. Kita coba geser ke sini. Nah, kita coba geser ke sini ya, supaya mirip. Nah, kurang lebih demikian. Oke, kurang lebih demikian. Kalau sudah dirasa cukup, kita bisa gunakan mirror. Ya, kita bisa gunakan mirror. Kemarin kita sudah pelajari ada di menu Arrange, Transformation, Scale and Mirror. Ya, kita abaikan dulu gambarnya, gambar contoh. Ya. Nah, ini kita bisa mirrorkan. Kita klik objeknya, lalu kita pilih mirror, scale and mirror. Kita pilih yang horizontal ya, horizontal ini kita aktifkan. Kemudian copies-nya kita minta 1, lalu titik pusatnya ada di kanan atas ya. Kita apply. Nah, dia muncul seperti itu. Jadi sudah satu pasang. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita combine-kan. Jadi di Corel itu ada 2
pilihan untuk menggabungkan objek, ada group dan ada combine ya. Kalau group itu hanya menyatukan saja, kalau combine itu menjadikan dia satu kesatuan sehingga menjadi objek baru yang utuh ya. Jadi kedua objek ini saya blok, kemudian kita bisa klik kanan combine atau Ctrl L, atau di sana juga sudah ada di toolbar. Nah, saya combine. Kemudian kalau kita sudah mengcombine, kita pastikan titik pertemuan antara dua objek yang kita combine itu bertemu. Bagaimana caranya? Kita gunakan shape tool, kemudian kita blok pada pertemuan dua titik tadi, kemudian kita satukan titiknya dengan menggunakan menu join to nodes ya. Jadi dipastikan titik itu dipastikan ketemu ya, ketemu. Setelah ketemu kemudian kita joinkan, jadi dua titik menjadi satu, itu dengan menggunakan menu join to nodes. Nah ya, seperti ini, berarti dia sudah terjoin, kita sudah punya satu. Nah kita lihat kalau di contoh itu butuh 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 objek yang seperti ini. Berarti kita bisa gandakan, karena nantinya dia akan membentuk satu lingkaran utuh. Berarti kita akan membuat supaya objeknya ini kita hitung sudutnya 360 derajat ya. Sudut dari lingkaran utuh kita bagi 5 karena ada 5 objek, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kita akan bagi 5 berarti 72 derajat. Sekarang kita gunakan rotate ya, sama di menu transform tadi, yang tadi kita gunakan scale and mirror, sekarang kita gunakan rotate. Nah rotate kita setting sudutnya 72 derajat, kemudian titik pusatnya bebas kalau ini ya, kita nanti bisa geser, bisa misalkan di pojok kiri bawah. Kemudian kita minta 4 objek, kita gandakan 4 kali. Nah itu dia. Sekarang kita tinggal geser saja, kita tinggal geser satu persatu. Cara menggesernya adalah silakan dipegang tepat pada node ya. Jadi kalau mouse itu setelah objek kita klik lalu mouse kita arahkan ke ujung, itu nanti keluar node ya. Node itu sebagai snappingnya, snap to objeknya. Nah node ini kita pegang, kita klik tahan, lalu kita geser ke ujung yang lain sampai keluar node juga ya. Kita ulangi untuk objek yang lain, kita ambil node, kita tempelkan ke node, lalu objek yang lain kita klik, kita ambil node, kita tempelkan ke node, lalu objek yang lain kita ambil node, kita tempelkan ke node. Kemudian sama seperti tadi, objeknya kita combine, kita blok dulu, kemudian kita combine atau Ctrl L. Nah jangan lupa setelah di combine kita harus memastikan titik-titik yang bertemu itu dijoinkan. Jadi kita gunakan shape tool, kemudian kita blok pertemuan dua titik, lalu join to node, blok, lalu join to node ya, hanya di titik-titik pertemuan saja. Blok lalu join to node, blok lalu join to node, blok lalu join to node. Nah selesai. Kalau sudah di-combine dan sudah di-join to node, maka objek ini sudah bisa diwarnai. Nah itu dia. Oke, terima kasih. Sementara itu dulu, nanti bisa dikembangkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.